Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sulam jual udang. Bapak-bapak yang jawab salam saya, insya Allah malam ini Allah lunaskan utangnya. Ibu-ibu kurang kompak lagi sekali. Ibu Hajah Sulam jual mangga mana lagi? Ibu-ibu yang tidak jawab salam malam ini saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Separuh yang jawab langsungnya. Saya coba lagi sekali Bunda ya. Saya lihat kekompakannya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu paling kencang sekarang. Takut Pak Kades ya. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhiril ayah. Shadaqallahul alim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan banggakan abang kami, kakak kami, Bapak Kepala Desa SP2 yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, Bapak Haji Hurman yang hadir pada malam ini, yang kita cintai dan yang kita banggakan. Bapak-bapak, para hadirin jemaah, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua tiang, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang yang hadir di tempat yang berbahagia ini, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam yang mulia ini, kita semua menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nafas. Allah masih berikan hidayah, taufik, inayah, sehingga terutama nikmat kesehatan yang Allah berikan kita kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita mampu melaksanakan kegiatan kita. Mudah-mudahan acara yang mulia seperti ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, orang tua saya yang saya cintai, yang saya banggakan, tidak ada kata lain yang paling indah, tidak ada kata lain yang paling normal, dan tidak ada kata lain yang paling indah yang kita ucapkan ketika pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran adalah kata-kata subhanallah. Ya Allah, tadi Pak Kades sama teman-teman yang lain dan jemaah luar biasa sambutannya dengan bacaan Al-Quran. Yang tadi yang cewek-cewek ini udah nikah atau belum? Bisik-bisik Pak Kades tadi. Mati sedekah kata beliau. Subhanallah. Belum tiga-tiganya ya? Mana mereka katanya?
Subhanallah. Para beli katanya mau nambah. Subhanallah. Pak rasa juga sampai teler beliau. Ya Allah. Subhanallah. Bacaan Al-Quran yang sangat indah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, kata Allah, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, mereka bergetar hatinya. Tadi dalam bacaan Al-Quran, subhanallah, dibacakan nama Allah, pujian-pujian kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imana, mereka bertambah keimanannya kepada Allah. Tadi tidak mungkin orang nyanyi dangdut, pop, rock akan katakan ataupun bilang Allahu Akbar, Allah, apalagi para murid tadi, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Luar biasa. Kita semua baca Al-Quran, apalagi suara yang melengking tadi, Pak Kades hampir pingsan beliau. Subhanallah. Tiga sedikit. Ya Allah, luar biasa. Indah ayah bunda bacaan Al-Quran. Itulah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tiadalah tempat kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, lebih kurang hampir 2 jam kita habiskan waktu untuk mendengarkan ayat-ayat pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya Allah, nikmatnya sudah dibacakan oleh protokol tadi. 1 huruf dibaca Al-Quran pahalanya adalah 10 kebajikan yang Allah kasih. Kira-kira tadi Pak Kades sudah hitung berapa huruf yang dibaca? Tidak pernah ya. Subhanallah. Tapi menikmati paling-paling kalau Pak Kades dia mikir hitungnya, siapa rakyatnya yang belum dapat raskin. Mudah-mudahan. Ya Pak Kades, tugasnya beliau. Subhanallah. Raskin bagiannya beliau. Subhanallah. Tapi kalau urusan pahala adalah urusan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama. Yang kedua, tadi yang saya lihat subhanallah, ketika tadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tadi katanya Pak Kades ada saweran. Subhanallah, kalau orang yang saweran biasanya mohon maaf yang joget-jogetan. Ya Allah, alhamdulillah SP2 Al-Quran dibaca, bukan kita ingin menamakan Al-Quran, tapi beginilah cara kita memuliakan Al-Quran. Coba kita lihat di desa-desa yang lain, di tempat-tempat yang lain maksiat yang dilaksanakan. Coba bapak-bapak rebutan. Tadi alhamdulillah bapak-bapak agak kurang ibu-ibu. Barangkali belum siap tadi bapak-bapaknya. Ya mami ya siap. Nanti pertemuan lain mami ini. Insya Allah luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Yang di sana ya Allah, kalau joget-jogetan berani, subhanallah, untuk mengeluarkan yang seperti itu. Tapi ini alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah, begitu mulianya Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apa yang ingin kita ambil pelajaran pada malam yang sangat berbahagia ini? Akan betapa mulianya Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi pagi saya lihat di YouTube, di video, bahwa Presiden Cina rencananya mau rubah al-isi daripada Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya mau ikut campur dalam pembuatan Al-Quran, ingin, kalau Cina kan komunis, PKI. Tadi saya baca, ya Allah, ini mau masuk intervensi dengan Al-Quran. Tapi janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Subhanallah. Kemarin mohon maaf, waktu demo-demo Ahok itu ada ayat Al-Quran yang dirubah, yang menjadi apa di dalam ayat itu menjadi bukan pemimpin, jadi apa namanya dirubah di sana, tapi ketemu lagi. Subhanallah. Gara-gara Ahok demo besar-besaran, gara-gara Al-Quran dilecehkan. Kita boleh dilecehkan, Pak Kades boleh dilecehkan, Ustaz boleh dilecehkan, tapi jangan coba-coba lecehkan Al-Quran. Benar nggak Pak ya? Kita boleh dilecehkan, jangan coba-coba lecehkan Allah dan Rasulnya. Sekobok-koboknya, mohon maaf Pak Kades bajingan, kalau agamanya direndahkan, kalau Al-Quran direndahkan, kalau Nabi yang direndahkan, pasti dia akan marah. Sebajing-bajingannya orang, bahkan tidak pernah sholat ibadah, kalau dilecehkan agamanya, pasti anggap berang. Begitulah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bukan begitu Bapaknya? Apalagi yang kita dengar, ya Allah, PKI, komunis, kemarin kita sudah peringati 30 September yang membunuh para jenderal, yang membunuh para ulama. Jangan sampai mereka bangkit untuk menghancurkan para ulama. Kalau ulama sudah hilang, subhanallah, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada nabi. Kalau tidak ada ulama, kalau anda tidak ada qori, kalau tidak ada ustaz, alim ulama, insya Allah sebentar lagi kiamat akan datang. Akan datang kiamat. Dan sekarang ciri-ciri kiamat sudah banyak. Hadirin yang dimana Allah, ulama meninggal, dan yang dikejar dan yang dibunuh adalah ulama. Yang saya heran, kok yang bunuh ulama kayak ulama siapa namanya? Syekh Ali Jabir, kok ditancap tangannya dengan orang gila, kok sasarannya Syekh, dan yang tancap perutnya adalah orang gila, kok bisa kenal orang gila? Ujian itu Ustaz. Ujian, ya Allah, kok orang gila nyasar ke ulama ini jadi masalahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Yang gila barangkali yang nyuruh yang gila. Saya yakin dan percaya mereka bukan orang gila. Saya yakin, tapi ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah gunanya hadirin yang dimuliakan Allah. Kita sekarang selaku orang tua, didik putra-putri kita dengan pendidikan agama, kuatkan iman mereka. Tadi ya Allah, mohon maaf, bukan kami dari Lombok yang merendahkan orang Lombok, bukan. Jarang yang seperti tadi saudara-saudara kita yang lima tadi pakar dan bersih-bersih. Dari kecil-kecil mereka sudah lomba di tingkat desa. Sudah mulai lomba dengan qori'ah, dengan pengajian tartil, tilawah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Makanya terlahirlah dari Bima, subhanallah, terlahir qori internasional Samsuri Firdaus.
yang sangat hebat luar biasanya suaranya melengking. Tapi kalau yang cowok begitu, yang cewek tadi insya Allah siapa namanya? Kurang tahu. Katanya beliau bisik-bisik, nanti kita cari tahu Pak Ustaz. Subhanallah. Yang seperti itu dicari Pak Kades. Ya kan? Untuk warga. Untuk warga. Subhanallah. Kan hari cari jodoh 4 Pak Kades. Yang pertama lijamalnya, karena cantiknya. Yang kedua lihasabiha, karena keturunannya. Dan yang ketiga limaliha, hartanya. Dan yang terakhir adalah lidiniha, karena agamanya. Tadi kalau saya lihat lengkap. Subhanallah. Kalau udah lengkap Pak Kades, kenapa takut nambah lagi? Ada ibunya di sini. Mohon maaf budaya. Subhanallah. Subhanallah. Ini nyindir Bu, tapi saya mudah-mudahan saya doakan gitu. Subhanallah. Pasbar bisa din terlibat yadak, tapi pilihlah bukan karena jabatannya, bukan karena cantiknya seorang perempuan. Pasbar bisa din terlibat yadak, carilah agamanya. Kalau yang tadi mapan agamanya. Amin. Agama penting. Agama yang sambil nyuci Pak Kades, sambil cuci kan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa saya Pak Kades, cuma dangdut aja. Biasanya manusia itu tergantung kebiasaannya. Kalau dia pandai ngaji, segala pekerjaannya dia akan ngaji. Kalau dia senangnya kepada sesuatu yang lain, keroncong misalnya, dia akan nyanyi keroncong. Kalau saya sukanya dangdut, kali saya di ladang, saya pakai dangdut di ladang. Kalau di sini kan lain, sampai sabelan. Ya, subhanallah, tergantung. Masyabba ala syai'in syabba alai. Barang siapa yang membiasakan dirinya terhadap sesuatu, pasti akan terbiasa terhadap itu. Oleh sebab itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanamkan iman dalam hati putra-putri kita. Tanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanamkan kepada mereka. Tentunya dengan apa? Sekarang kita lihat anak-anak kita, ya Allah, kita lihat kemarin di TV ada yang dipukul, dibully istilahnya sama teman-temannya. Karena apa? Mereka jauh dari pendidikan agama, jauh dari bacaan Al-Quran, jauh dari pendidikan Islam. Makanya saya dengar sekarang di SP2 banyak anak-anak mondok di pondok pesantren di Empang, Darul Muttaqin. Insya Allah tahun depan di SP1 asrama pondok kita akan didik putra-putri kita. Pembelajaran kitabnya, pembelajaran pidato ceramahnya, kitab kuningnya, insya Allah kita akan ajarkan mereka seperti yang tadi juga pembacaan Qur'an dan Qur'an. Kita akan didik mereka supaya mereka punya bekal yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan, Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah yang pertama buat anak-anak. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anak akan baik. Karena Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah pendidik yang paling pertama. Ibu-ibu, makanya kalau ibu-ibu mohon maaf, jangan terlalu keras cara mendidiknya. Ada kalanya kita keras. Ibu-ibunya sukanya kan keras-keras. Ya Bu ya. Jangan negatif thinking. Jangan terlalu keras, lembut yang indah. Qaulan karima, kata-kata yang lembut dan indah. Dan yang kedua, pendidikan yang kedua adalah ketika bapaknya marah jangan dibela.
Jangan sampai dibela, nanti dibela setelah anak-anak jangan ada di depan kita. Ini bapaknya marah, anaknya dipukul, mamanya yang marah. Yang lebih marah lagi Pak Kades. Malah udah dikasih jatah lah. Dari kasih jatah katanya Pak Kades. Subhanallah, sampai begitu ya Pak Kades ya. Banyak tapi. Ada ya kedua. Ya Allah, jangan budaya, jangan begitu. Kalau bapak-bapaknya marah, berikan kesempatan, nanti dibela di luar, jangan dibela anak kita. Kenapa? Kalau dibela di depan bapaknya, pasti dia akan melonjak nanti. Parah, nanti dia akan melawan anak-anak kita. Kenapa? Karena ada yang membela. Tapi kalau tidak ada yang membela, insya Allah anak-anak itu akan berpikir setelah dimarahin, tidak akan melawan, insya Allah. Itu yang kami tanamkan di keluarga kecil kami. Ketika si kecil ini seperti itu, tidak sholat, saya pukul. Karena kata Nabi, muru auladakum bis sholat, suruhlah anakmu untuk sholat, wahum bisa berisinina, ketika mereka sudah berumur 7 tahun, suruh dia. Watribuhum, pukullah mereka, kapan? Wahum biisyarina, ketika mereka sudah berumur 10 tahun, pukul dia. Tapi jangan pukul sakit sampai gempor. Nggak boleh, kayak yang susah juga kan? Kita yang susah. Kalau dia pingsan kan kita yang capek kelampak. Bawa ke puskesmas, pukul yang sewajarnya. Pukul secara mendidik. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, ibu, ayah, bunda yang memiliki anak, ayo kita bina putra dan putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Ayo bapak, kita meninggal, apa yang kita harapkan? Pak Kades jadi kepala desa, beliau meninggal besok, misal Pak Kades. Kenapa? Mami yang takut? Belum siap Pak Kades ya. Misalnya belum siap karena mau nikah lagi katanya. Belum siap. Tidak ada yang kita bawa ayah bunda, harta, jabatan, kekuatan, pangkat, gelar yang kita punya, tidak ada yang kita bawa mati. Yang kita akan bawa mati apa? Ahluhu wa maluhu wa amal. Harta, jabatan tidak kita bawa. Ahluhu yang pertama, keluarga kita yang kita bawa ke kubur. Tapi apakah keluarga masuk ke dalam kubur? Tidak. Mohon maaf, istrinya Pak Kades meninggal. Mohon maaf, misalnya besok kira-kira Pak Kades mau ikut ke dalam kubur? Enggak. Antar saja. Antar saja. Beliau nangis, jadi nangis. Betul dia nangis sambil tutup mata sebelah. Matanya sebelah nangis, betul nangis, yang sebelah ngelirik siapa gantinya. Ya Pak Kades ya, bukan Pak Kades yang di depan mami pada dia. Subhanallah, Subhanallah. Tidak kita bawa keluarga kembali. Ahluhu wa maluhu, harta, rumah yang bertingkat, jabatan yang hebat, istri yang jumlahnya 4 barangkali. Tidak kita akan bawa mati. Dan yang akan kita bawa mati adalah wa amalu, amal yang akan kita bawa. Kalau baik amal kita, baik kita akan ketemukan di dalam kubur. Kalau jelek amal kita, ya gelap gulita. Subhanallah, pertanyaan sering saya sampaikan,
Pertanyaan di dalam kubur, marrobuka, waman nabiyuka, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Di hidup di dunia tidak pernah tegur sapa. Tidak tegur sapa 2-3 tahun sama saudaranya. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Sama tetangga tidak pernah tegur sapa. Subhanallah. Subhanallah. Sedikit kepada saya. Enggak, sambil ceramah sambil bagi. Oh, sambil lagi. Ya. Tinggal 5 menit, insyaallah. Subhanallah. 15 menit. 15 menit. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Tapi kalau kita tidak tegur sapa hadirin yang dimuliakan Allah, mau jawab apa kita? Tapi permisi Oh, Pak Ustaz. silakan. Bismillah. Enak dengar. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Putra putri kita didik mereka dengan pendidikan agama supaya mereka nanti menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kita juga punya orang tua yang masih ditunggu orang tuanya sekarang. Ayo kita berbuat baik kepada mereka. Orang tua saya yang laki-laki sudah meninggal dunia. Tinggal ibu yang masih ada. Pak Kades? Habis. Subhanallah. Ya Allah. Tapi walaupun sudah meninggal, kita wajib berbakti kepada mereka. Kenapa? Karena agama mengajarkan walaupun orang tua kita meninggal, doakan mereka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Kama rabbayani shaghira. Kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina, dan kedua orang tua kami, kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka telah menyayangi kita sewaktu kecil. Tapi kita hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita permewah adalah, mohon maaf, istri kita jarang lupa orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kalau ibu-ibunya, biasanya kalau ibu-ibu kan begitu, memang kalau tidak diberikan anting-anting, kalau bahasa bapaknya itu nyenger, Pak Kades, merajuk. Bahasa Bimanya apa ya? Merajuk. Ya. Apa mami? Ya. Mani. Bani. Merajuk. Ya Allah. Ini ibu-ibu. Tapi pernah nggak kita ingat kedua orang tua kita yang telah meninggal? Karena orang tua kita adalah yang melahirkan kita. Tanpa orang tua, Pak Kades tidak akan ada. Tanpa orang tua kita, saya tidak ada. Tanpa orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan berada di muka bumi ini. Makanya kalau lagunya Bang Haji Roma Irama itu, Pak Kades, apa lagunya? Hari Manusia itu? Coba tes. Coba. Ya Allah. Mantan KDI. Iya, kelolosan. Coba. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya
yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Allah. Kalau dangdut itu udah ada saweras ya. Ya apa katanya? Subhanallah. Doa ibu kita dimakbulkan. Doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah, kalau putra putri kita tidak benar, ini jadi masalah. Meninggal kita, hadirin yang dimuliakan Allah, sementara anak-anak kita mabuk di sana, teler di sana, main judi di sana, bapaknya sudah berada di sana. Apa namanya kuburan itu Pak Kades? Bronjong. Rade. Bapak Rade ya. Rade. Subhanallah. Bapaknya di sana, anak-anaknya teler, akan mengalir dosa bagi mereka, orang tuanya. Subhanallah. Kenapa? Waktu hidup dia tidak mau mendidiknya. Waktu hidup dia tidak mau membina dengan pendidikan agama. Karena apa? Bacaan Al-Quran. Ketika gadis cewek tadi baca Al-Quran, kemudian lantunan yang indah, orang tuanya meninggal dunia, mengalir. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Mengalir. Itu wasiat bapak saya, Nak, katanya kebetulan ada paman saya dulu jadi ustaz. Nak, kalau bisa kamu seperti paman kamu ini. Itu yang saya tanamkan dalam hati saya, Pak. Kalau bisa kamu seperti pamanmu, bisa ceramah seperti ini, kata beliau. Dan mudah-mudahan kita, ayah bunda yang masih hidup ini, jangan sampai lupakan orang tua kita. Akan mengalir terus, mengalir. Sampai kapan? Sampai kita pun meninggal dunia nanti, baru berhenti aliran amal jariah itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lah. Apabila mati anak Adam, tidak ada yang bisa kita kerjakan, ya kecuali 3 yang tertinggal. Sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u aw waladin shalih yad'u lah. Kita tinggalkan anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan orang tua kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanallah. Ibu-ibu saya lihat malam ini cantik-cantik. Ya Allah, tidak selingkuh kalau seperti itu. Elo-elo, cantik-cantik. Makanya kemarin sudah saya coba pepatah, elo-elo si burung belantik. Burung belantik terbangnya luas. Saya tengok ibu-ibu malam ini cantik-cantik, tapi mudah-mudahan screen-nya juga sudah lunas. Subhanallah. Ya Allah, insya Allah cantikkan itu. Wanita yang hebat, kata baginda Rasul, idza nazartaha syarraka. Kata baginda Rasul, wanita yang mulia, wanita yang hebat adalah idza nazartaha syarraka. Apabila engkau memandang perempuan itu, syarraka, bisa membuat hatimu tenang, senang, bahagia. Tapi ibu sebagian pulang kerja, mukanya muka tembok. Subhanallah. Tidak ada di sini. Tidak ada di SP2. Ada di SP. Di sana Pak Kades. Di sana. Di sana. Di sini tidak ada. Di sana. Ya Allah.
Idza nazarta syarraka, apabila dipandang syarraka bisa membuat merangsang kamu. Pakaian-pakaian yang indah, sambut suami-suami ibu kalau pulang kerja dengan senyuman manis indah. Your smile. Tahu artinya Bu? Tahu artinya? Saya juga tidak tahu. Subhanallah. Senyum yang indah, kata-kata yang indah. Abang, ada hasilmu bang hari ini? Tidak ada. Sabar bang. Barangkali hari ini tidak ada. Insya Allah besok ada. Itu kata-kata yang indah. Jangan dibalik. Abang, ada dapat uang sekarang? Tidak ada. Uang muka. Subhanallah. Baru mau dibikinkan kopi, tidak jadi kopinya. Subhanallah. Hati-hati Bu. Hati-hati Pak. Ini yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apalagi sekarang harga naik, Bapak yang pengertian juga. Harga bensin naik, harga bawang Pak kali turun. Allah turunnya. Harga cincin naik, harga jilbab naik, harga jagung alhamdulillah juga naik, semua naik, harga beras naik, bapak-bapaknya dengar dulu makanya baru nyaut. Subhanallah. Biasa naik Pak Kades ya. Subhanallah. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun serba naik, tapi iman tidak ada. Walaupun dalam keadaan susah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, tatmainnul qulub, insya Allah hati kita akan tenang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati tenang. Ibu-ibu sering saya sampaikan, bapak-bapaknya keluyuran zikir la ilaha illallah. Sekarang tidak tobat, barangkali besok tobatnya Bu. Bapak-bapaknya mohon maaf sering mabuk teler, doakan dia. Bapak-bapaknya mohon maaf sering main judi misalnya, doakan dia, semoga dia cepat mati. Betul jawab Bapak Andri. Itu yang saya maksud. Subhanallah. Ya Allah. Daripada dipelihara Pak kan? Daripada dipelihara keluar malam, tengah malam, wallahu alam apa yang dikerjakan, mabuk teler di sana, judi dan lain sebagainya, togel lagi. Innalillahi. Daripada begitu lama-lama dosa kita, mendingan doakan. Tapi tidak ada di SP. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. SP itu apa ya? Alhamdulillah. Ada apa ya? Kalau boleh mulai malam ini Pak, tobatlah. Cuman yang minta naik kelas yang ada. Naik kelas ya Allah. Ya Allah, hadirin ya Allah. Pak Kades mau naik kelas kan? Enggak. Subhanallah. Mami ya. Ya Allah. Tinggal sebentar ayah bunda. Oleh sebab itu kita bertobat kepada Allah. Banyak dosa kita, banyak kezaliman yang kita lakukan. Makanya Abu Nawas dalam doanya, Ilahi nas tulil firdausi ahla wala quwa ala naril jahimi bahabarita batawadu firdhubi fa innaka
tulil firdausi ahla, kata Abu Nawas. Ya Allah, ilahi la tulil firdausi ahla, aku tidak pantas memasuki surgamu ya Allah. Ilahi la tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi, tapi ya Allah, aku tidak sanggup untuk memasuki nerakamu. Akalnya Abu Nawas. Masuk surga tidak berani, masuk neraka tidak sanggup. Itu Abu Nawas. Abu nih, yang namanya Abu Nawas banyak akal, Pak Kades. Banyak akal. Disuruh sholat jenazah, Allahu Akbar, saudara. Satu-satunya orang yang sujud Abu Nawas. Sujud dia Abu Nawas. Ketika ditanya oleh jemaah, loh Abu Nawas kenapa kamu sujud? Ini mayitnya kebanyakan dosanya katanya. Subhanallah. Itu Abu Nawas. Tapi walaupun dia seorang ulama, syekh ulama besar, Abu Nawas, kalau kita bukan ulama, bukan, ngaji males, maksiat tekun, judi online tekun, ya Pak Kades ya, banyak cerita online sekarang di sana, Di Pelampang. di Pelampang, di kota-kota. Kalau di SP2 nggak ada, nggak pernah saya dengar. Tapi kita kemarin saya dengar di SP2 ada. Ya Allah, ya Pak Kades ya, ya Allah, yang kemarin dulu sekarang nggak ada. Yang memang nggak ada lagi ngaji kan? Insya Allah nggak ada. Subhanallah. Ilahi la tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan wa ghfir dhunubi fa inna bil azim. Ya Allah, para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang kita banggakan, tidak ada bekal yang akan kita bawa mati, tiada lain dan tiada bukan amal ibadah yang kita perbuat dalam hidup ini. Jangan sampai nanti kita masuk dalam kubur, ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka. Di mana kiblatmu? Apa kiblatmu? Sebenarnya di Ka'bah. Tapi apa katanya? Tidak bisa mulut ini bohong. Kalau sering saya sampaikan, Pak Kades, coba enggak bahasanya sekarang, ma rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka. Kamu nanya, kamu pakai jaketnya. Ini anak muda sekarang. Nggak bisa Bu, nggak bisa kita jawab itu. Al-yawma dakhatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Al-yawma, hari ini, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami tumpal mulut kalian, kami tutup mulut kalian, wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan-tangan kalian, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kalian terhadap perbuatan yang kalian lakukan. Oh, ini kaki dulu dipakai untuk joget-jogetan, untuk beli togel atau beli yang lain-lain. Nauzubillah, jauhi dari itu hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah yang membuat rezeki kita tidak berkah. Tidak ada lagi Allah. Judi, makanya Pak Haji Roma mengatakan judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, judi memang menjanjikan menang kita. Tapi saya mau tanya, ada nggak orang kaya dengan judi? Habis tangannya. Habis, semua habis. Kalau tanah yang habis, kalau istrinya yang habis, ini jadi masalah. Kan ada mohon maaf, istrinya dijual. Innalillah, di kota-kota seperti itu dengan judi menjanjikan kemenangan.
katanya. Bohong karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Asik. Bohong karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Asik. Allah. Judi membuat kita marah, judi kita menjadi hina, judilah yang membuat kita murka Allah datang kepada kita. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fattu min hawlik. Karena dengan rahmat Allah lah kita mendapatkan kasih sayang curah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi suasana sekarang ini panas, Pak. Biasanya sekarang hujan, sekarang tidak ada hujan. Biasanya kalau bahasa Lombok itu agak nyambang-nyambang seketik bulan makin. Sekarang tidak ada yang kelihatan. Libur sorry tadi ya, libur jagungnya. Subhanallah. Hadirin, hati-hati. Kalau Allah murka, apa yang tidak bisa terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, kun kata Allah jadi, fayakun kata Allah. Kalau Allah mau berikan bencana kita, kun kata Allah jadi, maka jadilah. Kalau Allah berkehendak Pak Kades Mbak mau nikah lagi, kun kata Allah, maka jadi Pak Kades nikah lagi. Ya. Kata Allah. Apa yang tidak bisa? Betul. Ya kan dia? Bisa. Kalau Allah berkehendak, Nggak bisa dipungkiri. tidak bisa dipungkiri kalau Allah mau. Ya kan? Pak Kades kan tak tahu nasibnya besok. Apalagi mau. Tanpa apa lagi mau? Iya Pak Kades ya. Insya Allah luar biasa. Wakil kalau ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hari itu kami putar balikan di antara manusia. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita jaya, ada kalanya kita terpuruk, ada kalanya kita di atas, Bu. Sudah ngantuk ibu. Ada kalanya kita di atas, Bu. Ya. Ya, Bu ya. Ada kalanya di bawah, Bu. Kehidupan. Kehidupan maksudnya. Jangan salah sangka. Jangan salah sangka. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar balikkan manusia. Ada kalanya kita jaya, ada kalanya kita ambruk, ada kalanya kita hidup, dan ada kalanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin, terakhir saya sampaikan, menurut kesempatan yang sangat mulia dan berkah ini, kita yang masih hidup ini, marilah kita perbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah satu-satunya yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata perasaan yang menyinggung bapak-bapak ataupun ibu-ibu, dan yang sering saya singgung juga tadi ibu-ibu, mohon maaf bunda ya. Mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri yang pribadi dan kepada kita sekalian. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah khilaf itu adalah kesalahan dan kekhilafan yang pribadi sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yujal jarhi sayfi burun wa la burun lima jahalisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati,
kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au.